jangan mau untuk mengalir, sebab nanti kau akan terbawa arus. Jangan mau untuk berjalan, sebab nanti kau akan hilang arah. Lalu tinggallah kau sendiri. Kaliwungu, sebuah desa asri di sudut kota, jauh dari riuh kota, tapi sangat dekat dengan hati. Kami datang membawa langkah yang belum pernah menapaki tanah ini, membawa rencana, membawa tugas, dan membawa mimpi. Sebelumnya, kami tak pernah tahu bahwa di sini kami akan menemukan lebih dari sekedar itu. Hari pertama kami bertemu, saling menatap, saling bertanya, apakah kami akan mampu menjalani ini bersama. Perlahan, jarak antara kami menyusut. Tawa ceria mulai terdengar, tangan mulai terulur, dan Kaliwungu menyambut kami seperti anaknya sendiri. Kami belajar bahwa mengajar bukan sekedar menyampaikan kata, tapi juga mendengar keadaan. Membersihkan jalan bukan sekedar menyingkirkan sampah, tapi juga menyingkirkan jarak yang tak terlihat. Di setiap langkah kami menemukan makna baru dari kata pengabdian. Bukan hanya ikut serta, tapi tentang kebersamaan dan saling menerima. Menerima cinta, menerima kepercayaan, dan menerima cerita. Kebersamaan dan keluarga baru. Di posko KKN, aku mulai tersadar bahwa kami bukan hanya sekedar teman. Kami singgah, saling memahami, dan saling menguatkan. Harapan tinggi yang kami ambil semoga menjadi kenyataan indah yang terkenang. Dan setiap kebersamaan selalu ada akhirnya. Perpisahan ini bukan sekedar akhir pengabdian kami, tapi tentang memulai langkah selanjutnya. Kaliwungu, Kaliwungu, terima kasih untuk setiap senyum hangat yang menyelimuti, untuk setiap pelajaran yang tak tertulis di buku kuliah, untuk setiap pintu rumah yang terbuka, dan setiap keramahan tulus yang kami terima. Kami datang sebagai tamu, kami pulang sebagai keluarga. Perjalanan ini mungkin berakhir di peta, tapi di hati kami, Kaliwungu akan selalu terkenang. Kami berpisah bukan untuk selamanya. Kami pamit untuk bertemu kembali dalam doa dan kenangan. Sepelan air mataku, sadari waktu akan berlalu. Rindu yang lalu kan jadi satu. Senyumlah bersamaku, sabarlah menunggu. Kita akan bertemu di ruang baru. Kita akan bertemu di ruang baru.
hati dan ku harus melepasmu. Dengan sederhana di tengah kempitannya perayaan mati rasa. Lama-lama rasa sulit disuka, bagilah malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya, tentang lelah dan kemurungan hatinya. Nala figur sederhana, tak ramai kelilingnya, 92 lahirnya. Hari besar baginya bila melihat benih cinta, bagi Nala itu langkah. Lama-lama merasa sulit disuka, bagi Nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya, tentang lelah dan kemurungan hatinya. Halo, saya Wiro sebagai humas. Kalau tidak KKN, saya tidak akan mengenal kalian satu-satu. Hai, aku Dian sebagai sekretaris. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu kalau beda pendapat itu sepaket dengan KKN. Halo, saya Dava sebagai perkap. Kalau nggak KKN, saya nggak akan mengenal pengalaman di cerita di Desa Kaliwungu. Hai, aku Vira sebagai sekretaris. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu kalau sepakat itu rare item. Hai, saya Agung. Saya sebagai perkap. Kalau nggak KKN, saya akan tahu rasanya indahnya kebersamaan. Hai, aku Maisa sebagai Wakordes. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu rasanya punya anak 16. Hai, aku Fajar. Aku Kordes. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal ketemu dengan orang-orang unik. Hai, aku Village sebagai humas. Kalau nggak KKN, aku nggak akan tahu rasanya punya keluarga baru. Hai, aku Anggi sebagai bendahara. Kalau nggak KKN, aku nggak akan pusing ngitung duit tiap malam. Halo, saya Nathan sebagai PDD. Kalau tidak KKN, saya mungkin tidak mumet setiap hari. Hai, aku Tianita sebagai PDD. Kalau nggak KKN, aku nggak akan mikirin konten tiap hari. Hai, aku Ria sebagai bendahara. Kalau nggak KKN, aku nggak akan ngerasain nagih uang setiap saat. Hai, aku Ani dari acara. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu di balik acara sukses ada teman-teman yang rela bangun jam 4 pagi. Hai, aku Maya sebagai konsumsi. Kalau aku gak KKN, aku gak bakal ngerasain pusingnya ngatur uang 28.000 buat 17 orang. Hai, aku Ayunda sebagai si acara. Kalau aku nggak KKN,
Aku nggak akan rela tidur jam 3 pagi, bangun jam 4 demi suksesnya acara esok hari. Hei, aku lihat sebagai konsumsi. Kalau nggak KKN, aku nggak akan ngerasain dibangunin Maya jam 4 pagi buat cepet-cepet nyiapin sarapan. Hei, aku Eva sebagai PDD. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan pernah tahu kalau PDD bukan sekedar divisi, tetapi cara kami merawat kita agar tetap hidup. Kisah kita abadi untuk selama-lamanya.